Pembongkaran Kampung Pulo makan korban. Seorang warga dipukuli Satpol PP hingga sekarat. Dia tidak ikut berunjuk rasa dan bukan warga setempat pula. Dia terjebak dalam bentrok warga Kampung Pulo dengan aparat. Eko Prasetyo, warga Gang Banten 8 RT 04 RW 05, jadi korban salah tangkap petugas Satpol PP saat penertiban di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur hari Kamis. Dia bukan warga Kampung Pulo, tidak pula ikut unjuk rasa menolak penggusuran. Eko yang kebetulan melintas di kawasan Jalan Jatinegara Barat sebenarnya ingin menjemput adiknya yang sekolah di SD Negeri Balimester 1. Eko sempat diseret oleh salah satu petugas Satpol PP. Kemudian jadi bulan-bulanan beberapa petugas lainnya. Ia dipukuli, bahkan sempat ditelanjangi. Kejadiannya persis saat eksekusi bangunan di Kampung Pulo hari Kamis itu. Ketika itu, bentrok meletup. Warga yang menolak digusur baku serang dengan aparat. Warga ngotot tak mau meninggalkan tempat tinggal mereka. Bahkan salah satu alat berat yang disiapkan untuk merubuhkan bangunan dibakar. Tembakan gas air mata dibalas lemparan batu dan botol. Satu persatu korban tumbang. Akses jalan ditutup. Bentrok warga dengan aparat berlangsung sengit. Dapat warga, sepeda motor pun jadi. Lokasi bentrok meluas. Aparat merangsek warga hingga kocar-kacir ke toko-toko, gedung perkantoran hingga rumah sakit. Akhirnya, warga yang sempat beringas berhasil dipukul mundur. Setelah bentrok agak reda, sejumlah orang ditangkap-tangkapi. Mereka dianggap provokator yang memanas-manasi warga lainnya agar menyerang aparat. Ada 27 orang langsung digelandang ke kantor polisi. Salah satu diantaranya adalah Eko Prasetyo, warga Gang Banten yang jadi sasaran pemukulan Satpol PP itu. Keluarga yang mengetahui Eko diciduk polisi saat kerusuhan di Kampung Pulo segera mendatangi Polres Jakarta Timur. Mereka berupaya meyakini polisi bahwa Eko bukan warga Kampung Pulo dan diyakini cuma kebetulan melintas saja di sana. Saudara Eko ini jam 11 siang niat untuk jemput adiknya pulang sekolah. Nah kebetulan sekolahnya itu memang di SDN 01 Balimester. Nah dia memang lewat pasar Jatinegara yang itu. Nah setelah dia lewat mungkin pas sekali terjadinya kerusuhan Kampung Pulo itu. Nah setelah itu dia keseret sama Satpol PP, mungkin dianggap dialah yang penyebab provokator kericuhan tersebut. Jadi dia langsung mungkin dihantam benda keras kali ya, di matanya itu lebam biru sekar bengkak. Lalu di kepalanya ada luka di pelipis ini bocor, kepala belakang sebelah kanan bocor, kepala belakang sebelah kiri juga bocor. Dia ini anak kuliah, mahasiswa. Nah, dia juga belum lulus kuliah ya. Dan sekarang dia lagi nyari kerjaan sambilan, cuma kerjaan sambilan aja. Nah, kebetulan hari ini dia libur. Nah, libur ada kejadian-kejadian kayak gini nggak disangka-sangka, mungkin lagi apesnya aja kali. Hanya saja saat dijemput keluarganya, rupa Eko sudah tak karuan, sudah babak belur.
Dia langsung ambruk saat hendak dibawa pulang orang tuanya. Keluarga kemudian melarikannya ke rumah sakit Saint Carolus. Dia masih sadar diri. Ketika ketemu ayahnya dia bilang, "Pah, ayo pulang, Eko capek," katanya gitu kan. Eko capek. Oh, setelah ngomong nggak lama ngomong itu langsung ambruk. Kabar ini pun langsung sampai ke telinga Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Ahok menjamin akan membiayai seluruh pengobatan dan perawatan Eko Prasetyo di rumah sakit. Namun Ahok masih akan menelusuri insiden itu, karena menurutnya ada dua versi berbeda laporan yang diterimanya terkait pemukulan itu. Jika kamu orang yang ketakutan, lagi ribut, kamu minta tolong nggak? Tutup kepala nggak kira-kira? Atau kamu maju hadapin orang? Itu pertanyaan. Ini udah ribut, kecuali awal ribut. Ini udah ribut gitu tegang, kamu masih masuk. Kalau sekarang kamu tiba-tiba di sini ketimpuk, oke, kita bisa berdebat. Ini udah ribut ini, ngapain lu datang ke tengah lagi? Kalau coba tuh lihat satu keributan, orang sana naluri, lari menghindari keributan. Makanya saya nggak tahu kasusnya seperti apa. Yang penting apapun terjadi, kita kan biayain, tanggung, nggak apa-apa. Sementara soal penggusuran Kampung Pulo, Basuki Cahayapurnama tetap menolak mengeluarkan ganti rugi. Bangunan yang digusur tidak memiliki sertifikat. Beberapa warga mengaku membayar pajak bumi dan bangunan, namun itu tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan. Gubernur Ahok tak sudi memberi uang ganti rugi karena tempat yang mereka huni berada di atas lahan milik negara. Ya bangkrut DKI, kalau gitu nggak ada hukum. Kalau gitu mari kita bangun rumah di Monas ini, kalau orang bongkar kita minta uang. Pemerintah DKI sebetulnya tidak keji-keji jua menumpas Kampung Pulo. Jauh-jauh hari sudah didirikan rumah susun semegah apartemen buat warga Kampung Pulo. Hanya dengan uang sewa Rp10.000 per hari, mereka tak perlu lagi tinggal di kawasan kumuh. Tidak cukup waktu sehari mengeksekusi Kampung Pulo. Sempat terkendala perlawanan warga di hari Kamis, pembongkaran dilanjutkan esok harinya. Jumat 21 Agustus, kali ini pembongkaran berlangsung lancar. Tidak ada lagi perlawanan seperti hari Kamis. Warga hanya menonton saja rumah mereka digusur. Malahan mengabadikannya dengan kamera telepon genggam. Ya seperti yang kita lihat, tidak ada satu batu pun yang terlempar. Dan mereka sudah mulai berduyun-duyun pindah ke rumah susun. Nah, terbukti sudah ada 437 yang ambil undian. Kemudian 315 yang ambil kunci. Jadi artinya warga sudah dari menit ke menit. Dan kami bikin posko di sana. Satpol ada di sana, dinas perumahan atau instansi kecamatan kelurahan ada di sana untuk membantu saudara-saudara kita yang akan pindah ke sana. Gitu. Dan mengangkat barangnya mulai dari rumahnya sampai ke kamarnya, Satpol yang akan membantu. Ya, akhirnya warga memilih fasilitas yang sudah disediakan Pemprov DKI. Demi menertibkan bangunan liar di bantaran Kali Ciliwung, Pemprov DKI sejak zaman Jokowi masih gubernur melakukan upaya persuasif. Didirikan rumah susun sewa atau rusunawa di Jatinegara Barat, tak jauh dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Lumayan megah, tak kalah dengan apartemen. Tempat tinggal ini khusus buat warga Kampung Pulo yang tempat tinggalnya ditertibkan. Bukan diberi cuma-cuma memang, diberi sewa. Namun cukup murah untuk ukuran rusun semegah ini di ibu kota. Uang sewanya Rp10.000 per hari. Itu pun warga baru diwajibkan membayar setelah 4 bulan tinggal. Di 3 bulan pertama, gratis. Bukan cuma kemudahan, rusun yang disediakan juga bukan abal-abal. Mewah, ada lift, kamera pemantau CCTV, bahkan ada sekolahan di lingkungan rusun. Ya, kalau maksudnya enak gitu. Enak ya. Tapi kan kalau untuk usaha kita kan, saya usaha ngelarang gitu sama
bikin kue gitu, ngirim-ngirim warung-warung. Kita lihat nih rumah, aduh kecil banget 5x6 katanya kan. Gimana barang-barang saya? Sedangkan semuanya rumah saya itu 120 meter. Jadi saya bilang ya udahlah. Anak saya bilang terimalah apa adanya. Kan kita nggak bisa ngelawan pemerintah katanya kan. Tempat kita juga itu sebetulnya tanah pemerintah. Kalau sekarang bilang dulu sebetulnya itu bukan tanah pemerintah, orang Belanda punya yang kita tinggal. Saya pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur telah menyediakan lahan di Rusunawa ini untuk kami. Kalau dari segi lebih baik, lebih baik. Tapi yang tadi bilang kalau yang lalu-lalu sering banjir, mungkin kami itu tidak banjiran lagi gitu kan ya. Harusnya sebanding, karena warga juga tidak bisa menuntut lebih. Karena rumah mereka yang ditertibkan di bantaran Ciliwung itu bukan hak milik. Mereka menempati tanah negara. Tetapi, jikalaupun ada yang memiliki status kepemilikan yang sah, perlakuannya berbeda. Kalau dia punya sertifikat di tengah kampung pulau itu, saya kasih 1,5 kali dari lahan. Jadi kalau kamu punya lahan 100 meter, nanti kalau saya bangunkan rusun, kamu dapat 150 meter. Kalau rusun itu dianggap rata-rata 30 meter, maka Anda akan dapat 5 rusun. 5 rusun ini dikasih sertifikat hak milik strata title di atas sertifikat Pemda DKI. Anda boleh sewakan. Tapi kalau mau jual dengan harga pasar, hanya boleh jual kembali kepada DKI. Ahok menolak mentah-mentah permintaan ganti rugi, apapun bentuknya, termasuk yang namanya uang kerohiman. Karena jelas, sebagian besar warga yang tinggal di sana tidak memiliki hak. Dahulu, mereka menempati lahan di sana asal main patok. Logikanya, kamu mendirikan bangunan tanpa IMB di atas tanah negara. Bagaimana saya mau ganti? Kalau saya ganti duit Anda, kira-kira orang yang dibongkar rumahnya punya nggak ada IMB, gugat saya nggak? Kalau gugat, berarti semua yang pernah kita bongkar P2B, termasuk tempat mall segala macam, gugat nggak? Ya bangkrut DKI, kalau gitu nggak ada hukum. Kalau gitu mari kita bangun rumah di Monas ini, kalau orang bongkar kita minta uang. Bahkan, gubernur juga sempat melontar ucapan, jika ada warga yang tidak mau menempati rusunawa yang disediakan, dia bersedia mengeluarkan uang 5 juta rupiah bagi tiap warga untuk biaya pulang kampung ke halaman masing-masing. Bukan hanya karena menempati lahan milik negara, permukiman di Kampung Pulo dianggap sebagai salah satu biang kerok bencana. Hujan sebentaran saja, Jakarta banjir di mana-mana. Dan Kampung Pulo dianggap sebagai salah satu sebabnya. Tiap kali Jakarta dilanda banjir, tiap kali itu pula nama Kampung Pulo disebut. Bukan cerita baru memang. Cerita dan peristiwa itu berulang dan berulang, seolah tak ada ujungnya. Wajar saja, sebab Kampung Pulo berada persis di bantaran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur. Riwayat kampung ini tampaknya segera tamat. Sebuah peristiwa mencatat, di masa lalu, sebelum Belanda masuk ke Indonesia, Kampung Pulo sudah ada. Awalnya, Kampung Pulo adalah hutan. Sebagian wilayahnya dibuka oleh 5 bersaudara, yakni Ariel, Prihen, Bandan, dan 2 saudara lainnya. Mereka diberi wewenang oleh kolonial Belanda berupa 2 surat verponding untuk menjadi tuan tanah untuk menarik pajak bagi para pemukim. Awalnya mayoritas warganya adalah suku Betawi. Namun sejak tahun 70-an banyak pendatang dari Kulon atau Banten, Bogor, dan sekitarnya. Jejak masa lalu masih bisa kita temukan di kampung ini, di antaranya beberapa makam. Salah satunya makam Habib Husin bin Muksin bin Husin Al-Idrus atau biasa disebut Sohibul Makam. Makam ini sudah ada sejak tahun 1830.
Selain itu juga makam Kiai Lukmanul Hakim atau Datuk yang telah ada sejak tahun 1930. Kini Kampung Pulo mendekati akhir riwayatnya. Rumah-rumah dan sejumlah bangunan lainnya dihancurkan demi proyek normalisasi Kali Ciliwung yang diklaim mampu mengatasi banjir yang sering meneror warga ibu kota. Lantas bagaimana nasib makam para tokoh masyarakat? Akankah ikut tergusur? Kami menemui sejumlah ahli waris. Yang ini Habib Ujib enggak. Yang ini ya kena, tapi tidak dikenakan. Oh gitu, ya. Kiai Haji Kiai Haji Falak bin Haji betul ya? Iya. Oke. Gitu. Ya. Tapi tidak dikenakan artinya dibelokkan. Belokkan. Oke. Nanti lebih lanjutnya ada info selanjutnya. Ya, betul. Beberapa makam yang dikeramatkan sebenarnya masuk dalam wilayah yang terkena proyek. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjanjikan aman dari gusuran. Namun bagi ahli waris, ucapan itu bisa saja berubah. Mereka ingin ada hitam di atas putih. Tadi yang orang digusur, buat terak pulau warga Tanjung Priok. Dengar ada pulau, Kampung Pulo ada keramat, mau digusur. Kenapa ada? Coba kamu pergi ke sana, Pak Polisi. Orang. Nah, katanya Pak, nggak digusur, nggak diapain. Ini keramat. makam Habib kena nggak, Mi? Ya, terusin. Kena nggak? Kena kegusur, Mi? Habis apa? Kena kegusur nggak? Cucunya anaknya. Kena kegusur nggak? Kena enggak. Enggak. Tidak. Kalau dia gusur udah habisnya pulau. Abang kayak ini perang sama Jepang. Dulu masih umur 12 tahun. Mau dibikin lapangan apa? Ini perang. Kata Amerika berani loh, Jepang mau bikin lapangan ini di Keramat, Jakarta. Gue suruh hancurin tuh orang Amerika. Itu negeri lo, biar hancur. Gak jadi, ulang lagi. Kami kemudian juga mencari tahu ke situs makam keramat lainnya. Salah satunya Mualim Qasim yang berjarak sangat dekat dengan bantaran Kali Ciliwung. Tepat di sekitar saya, ini warga yang akan rencananya akan terkena gusuran. Namun, tidak jauh dari lokasi ini terletak ada makam Mualim Qasim, salah satu makam yang dikeramatkan di Kampung Pulo. Apakah memang makam dari Mualim Qasim akan terkena gusur? Tahun 55. Beliau wafat. Artinya beliau salah satu pemuka agama juga di wilayah sini ya? Betawi asli pemuka agama ini dia. Kampung Pulo dengan segala riwayatnya kini berada di ambang akhir cerita. Warganya kini menjalin cerita baru di sebuah rusunawa. Tidak cuma Kampung Pulo, kampung-kampung lain di bantaran Kali Ciliwung segera ditumpas. Berikutnya adalah daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan. Riwayatnya pun segera tamat. Saya Ega Agustia, wassalamualaikum.